Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke kisah selanjutnya yang pernah saya alami dari keberkahan surat Al-Waqiah yang selalu saya baca. Nah, kisah ini terjadi lebih lama lagi daripada dua kisah sebelumnya, yaitu terjadi ketika tahun 2000-an ya. Ketika konflik bersenjata yang luar biasa terjadi di Aceh, sebentar-sebentar nyawa, sebentar-sebentar nyawa. Luar biasa ini. Salah langkah kita sedikit aja nyawa hilang. Tapi karena saya sedang menyelesaikan kuliah, mau nggak mau, iya nggak iya, setuju nggak setuju, tetap saya berada di sini. Sayangnya pada saat itu, karena udah akhir-akhir masa kuliah, keluarga juga udah nggak ngirim bantuan lagi, udah nggak ngirim bulanan. Akhirnya saya ketika udah pulang dari KKN dari Sabang, hari itu KKN cuma ada di Sabang aja. Ketika KKN di Sabang, insya Allah nanti saya cerita khusus. Ini juga banyak sekali rezeki waktu saya ada KKN di Sabang itu. Saya merasakan, kawan-kawan juga merasakan kayak beda sekali dengan orang lain ya. Dia bilang, kenapa banyak sekali ya Pak yang kamu dapat, dia bilangnya kan, atau KKN di Sabang. Insya Allah kita cerita lagi nanti. Ini cerita yang ketika saya sudah pulang KKN, ketika akhir-akhir masa kuliah, pulang KKN, sedang menyelesaikan skripsi, masih mondar-mandir, sekali-sekali ke kampus. Saya pindah dari Darussalam ke tempat yang lain lagi, itu agak sedikit jauh, harus naik 2 mobil untuk sampai ke kampus. Cuma karena pergi ke kampus itu sekali-sekali karena sedang menyelesaikan skripsi, maka nggak setiap hari. Sisa skripsi itu dikerjakan di rumah, dan juga sisanya melapor ke dosen sekali-sekali, bisa seminggu sekali. Cuma sayangnya karena pada hari itu saya udah nggak dapat kiriman dari orang tua, luar biasa susahnya ini. Pendapatan nggak ada, daerah konflik, akhirnya saya cuma mengandalkan pertolongan Allah, yaitu dengan selalu setiap hari membaca surat Al-Waqiah. Cuma ya beginilah namanya juga kita mahasiswa. Akhirnya saya tinggal sendirian waktu itu. Yang saya rasakan ketika menyelesaikan skripsi, di mana tidak ada kiriman lagi dari orang tua, itu tempat kos saya tuh udah habis masanya, karena saya sewa 1 tahun dan udah habis. Sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, kira-kira 3 bulan sebelumnya, datang orang dari Medan. Dia waktu itu masih konflik. Dia biasanya kan datang ke sini untuk mengambil setoran penjualan sirup. Biasanya di supermarket, lalu di toko-toko besar, lalu juga di warung-warung seperti warung bakso yang besar itu. Warung bakso itu sekali ngambil 150 lusin sirup itu. Nah, jadi uangnya itu dikasih pakai giro. Jadi dia sekali bawa giro setumpuk. Itu uang perusahaan, bukan uang sendiri. Dia ada gaji sendiri. Dan bapak itu di Aceh ini cuma 3 hari dalam sebulan itu. Sisanya dia balik lagi ke tempat lain, ke daerah-daerah lain Sumatera Utara untuk menjemput pembayaran sirup itu. Nah, saya berkenalan dengan bapak itu karena bapak itu orang Jawa, jadi saya cepat akrab. Dia ngomong bahasa Jawa, saya pun juga sedikit-sedikit saya belajar, insya Allah bisa dan ngomong sama dia. Dan juga sisanya banyak bahasa Indonesia. Alhamdulillah bapak ini baik, luar biasa. Perantara beliau, dia berkata begini, kau nanti bulan depan gak usah sewa lagi, biar ini aku yang sewa. Aku kan di sini cuma 3 hari mat, sisanya kau tempatin, nanti sampai bulan depan kau datang kau bayar lagi. Daripada aku di hotel 1 malam 300, aku di sini cuma 3 hari 900, mending ini aku bayar 100 sampai sebulan, sisanya kau tempatin. Dia bilang alhamdulillah ada juga pertolongan. Akhirnya masalah kos nggak ada masalah lagi, masalah sewa nggak ada masalah lagi, karena beliau yang bayarin. Pada saat beliau datang itu dari entah dari daerah mana ya, mungkin dari Stabat atau dari mana-mana lah di luar Aceh. Beliau tuh bawa makanan, kadang-kadang juga istrinya sekali-sekali ikut. Jadi selama itu saya insya Allah selama awal-awal bulan ini ada aja makanan, nggak pernah kosong gitu kan. Terus saya berusaha menyelesaikan skripsi dan juga membaca surat Al-Waqiah, nggak pernah lupa. Pagi-pagi itu habis sholat duha saya baca terus aja setiap hari itu. Walaupun hari itu nggak sampai 40 kali, cuma cuma ya sekitar 30 kali sehari, 20 kali gitu. Itu pun udah terasa udah berat waktu itu kan. Nah, pada saat itu pernah beberapa kali saya merasakan kisah yang pernah saya rasakan waktu itu. Saya nggak punya uang sama sekali waktu itu. Tiba-tiba udah beberapa hari ini saya nggak keluar rumah. Nah, yang ada cuma ya makanan aja, beras, itu yang ada, susu, lalu
ikan teri, ikan asin, kemudian telur, kemudian ada berapa mie, yang namanya juga anak kos kan. Nah, jadi itulah persiapan yang ada di rumah. Saya nggak ada punya makanan sama sekali. Kemudian nggak punya uang sama sekali. Makanan ada, uang yang tidak ada. Lalu beberapa hari itu saya nggak keluar rumah, pintu rumah saya tutup aja. Saya di dalam membaca surat Al-Waqiah sampai kira-kira 4 hari. Ketika hari keempat, sebelumnya saya merasakan begini, ketika saya membaca surat Al-Waqiah itu, ketika saya udah nggak punya uang sama sekali, saya merasakan ada semacam perasaan begini, kelihatannya kan, ini nanti akan ada uang nih, kata saya, akan ada uang atau rezeki lain kan, mungkin masih agak lama, kata saya. Nah besoknya, kira-kira 2 hari setelahnya gitu, ini kayaknya udah akan semakin dekat nih. Nah setelahnya lagi, hari setelahnya, ini kayaknya akan semakin dekat lagi. Sampai pada suatu pagi saya membaca surat Al-Waqiah, saya merasakan ini kelihatannya akan ada rezeki hari ini nih, nggak tahu apa gitu kan. Tapi saya karena saya nggak tahu, karena udah sering dibagi makanan sama orang lain kan, jadi ya biasa aja. Cuma yang nggak saya sangka gitu kan, ternyata rezekinya uang. Ketika saya udah selesai membaca surat Al-Waqiah dan saya merasa pengen keluar, saya keluarlah berjalan ke depan gitu. Nah di situ, di depan saya itu agak ke depan gitu ada jalan raya, dan di jalan raya itu ada bank. Nah di situ ada ATM-nya. Pergilah saya ke ATM itu, saya sengaja cek-cek gitu, kadang ada duit masuk. Ternyata di dalam rekening saya ada uang 995.000, 993.000 atau itulah, sekitar itulah. Pokoknya nggak kurang dari 990.000. Nah sekitar itu. Alhamdulillah ya Allah. Lalu waktu saya tarik, semua saya ambil langsung. 900.000 saya bawa, saya ambil. Lalu saya pulang ke rumah, saya pergilah ke Darussalam, rencana mau ke tempat kawan yang biasa saya dulu-dulu tinggal bersama dia. Dia masih tinggal di kos situ, saya udah pindah. Cuma kosnya agak berbeda, dia agak nyebrang jalan, kira-kira sekitar 100 meter dari tempat saya tinggal. Lalu ketika saya sedang berjalan, ketemu di jalan. Dari jauh dibilang, Mat. Dari jauh udah senyum dia, Mat dari mana? Ana mau ke rumah, dia bilang. Dia liatin aja saya. Setelah ngomong gitu dia nggak ngomong apa-apa, dia liatin aja wajah saya kan. Nah, kemudian dia bilang gini, Mat, dia bilang kan, Ana ada kuliah sekarang. Kan dia masih kuliah, sedangkan saya udah habis mata kuliah, udah KKN dan sedang skripsi. Dia masih ada mata kuliah karena dia masuknya juga belakangan. Jadi adik kelas lah. Cuma saya nggak pernah menganggap adik kelas, ya kawan biasa aja, semua kawan. Nggak ada adik-adik, nggak ada senior-senior, ya biasa aja. Nah, kemudian Anda masih ada kuliah, Anda mau kuliah dulu, nanti Anda balik. Dia bilang, oke, nanti tunggu di rumah, Mat ya. Iya, saya ke rumahnya lah. Nggak sampai setengah jam dia udah balik. Udah balik. Nggak ada dosen, Mat. Dia bilang kan, Anda balik terus, karena ada Mat di rumah. Mat, bentar. Kayaknya ada berita lain, ada berita aneh, Mat ya. Aneh apa, Di? Nggak ada, pokoknya Anda lihat begini, Mat. Tadi kan Anda liatin, kayaknya Amat menyimpan sesuatu nih. Nggak menyimpan apa-apa, Di. Gini, Mat, Anda perhatiin kan, berapa lama kita nggak ketemu? Ada sekitar 2 mingguan lah. Karena nggak datang-datang kan. Gini, Anda perhatikan ketika Anda ketemu Amat tadi, Anda liatin kayaknya wajah Amat beda dengan yang lain. Kenapa, Di? Apa yang Amat lakukan di rumah? Ya nggak ada Anda lakukan apa-apa. Anda di rumah saya inskripsi, kemudian baca-baca surat Al-Waqiah, berdoa-doa kepada Allah, karena ini kan udah nggak dapat kiriman lagi, Di. Paksalah cuma ini aja yang bisa Anda andalkan. Ya harus minta pertolongan Allah, apalagi kalau nggak nih. Anda baca surat Al-Waqiah tiap hari. Kemudian dibilangnya, Ana perhatikan kan, tadi ada kan, Ana liatin aja Amat kan, Ana nggak ngomong-ngomong. Kenapa? Ana perhatikan heran, wajah Amat tampak bercahaya. Tampaknya beda dengan hari-hari lain. Nah itu dibilangnya, wajah Ahmad ini semacam ada apa ya, dia bilang ya, ada anak kagak tahu, Mat, pokoknya beda, semacam bercahaya lah kira-kira, dia bilangnya. Kemudian saya bercerita gini, Di, anak kan mau cerita nih, Di, ada sesuatu yang aneh. Apalagi, Mat, kan aneh apa lagi, dia bilang. Kemudian saya bilang lah, saya kan gini, saya cerita seperti tadi. Kemudian inilah saya dapat uang di rekening saya, segini jumlahnya. Oh, Mat, dari mana ya? Yang nggak tahu, Di, anak selalu berdoa kepada Allah, semoga ada pertolongan nih untuk menyelesaikan skripsi nih. Tiba-tiba kan secara anak nggak sengaja anak dapat ini di rekening anak. Ayo udah, Mat, ambil aja untuk selesaikan skripsi itu. Waktu itu kan masih murah ya, sekitar 500.000 itu. Segala macam kayaknya udah beres, sisanya masih banyak. Kemudian nah ini, Di, duitnya, alhamdulillah, Mat, ya Allah. Kemudian itu yang pernah saya rasakan sekali. Kemudian lagi pernah juga dapat ketika udah nggak ada uang sama sekali kan, waktu itu juga sama di akhir-akhir skripsi itu, tiba-tiba dapat kiriman wesel pos 700.000. Langsung saya ambil cepat-cepat ke kantor pos, walaupun ngambilnya agak berbelit itu karena tukang posnya yang bagian membayar tuh nggak mau, karena nggak ada tanda tangan dari tempat yang saya tinggal. Paksa balik lagi, tanda tangan lagi, tapi alhamdulillah dikasih juga uangnya. Kemudian pernah juga saya beberapa kali dapat uang.
pernah dapat 500, pernah juga dapat 350. Pokoknya kalau uang setelah membaca surat Al-Waqiah itu berturut-turut aja itu dapat. Jangan tanya makanan. Satu saat saya diajak sama saya satu saat lagi jalan, dipanggil sama Pak Kolonel ini, "Mat, sini sebentar," dia bilangnya. "Ya Pak." "Amat mau kemana?" "Ya nggak kemana-mana Pak, lagi keluar aja sebentar nih." Sini lo. Besok Bapak mau datang cucu, jadi dia mau kuliah kedokteran di sini. Tolong Amat nanti, ya Pak, saya bantu Pak. Tunggu dulu, Bapak belum siap ngomong. Ibunya ketawa lah. Diam aja Mat, kalau Bapak lagi ngomong. Bapak ini komandan dulunya, jadi payah kalau kita lagi ngomong dipotong-potong. Bapak tuh ketawa, "Enggak Mat, bercanda aja," dia bilang. "Gini Mat, jangan marah Mat ya," dia bilang. "Bapak bercanda aja," dia bilang. "Ya Pak, nggak apa-apa." Jadi gini, nanti besok Bapak mau beli komputer untuk cucu. Nanti tolong Amat install. Amat apa namanya? Dia agak nggak tahu itu. Diinstal Pak. Ya, Amat pokoknya biar siap dipakai. "Oh, baiklah Pak." Kemudian hari selanjutnya janji sama Bapak ini, dibawalah saya ke tempat komputer, lalu saya beli. Lalu saya install lah itu komputer, lalu saya rakit, saya pasang di situ. Waktu itu masih Pentium 3, paling tinggi itu tahun itu. Jadi sudah selesai semuanya, ketika itu udah mau maghrib. Saya bilang, "Put, saya mau sebentar membayang dulu, nanti habis buka puasa saya kemari lagi. Nanti kalau aja nanyain, saya sholat dulu, ntar balik lagi ya." Kemudian, "Oh Amar lagi puasa?" "Iya." Lalu saya pulang ke kamar, lalu saya sholat. Ketika itu saya mau makan, baru aja mau ngangkat tangan, tiba-tiba pintu diketok, tok tok tok. "Siapa nih?" "Eh Put, masuk." "Mat, ini ada titipan dari Haja." Pas saya tengok, ternyata dia bawa mangkok, di bawahnya itu ada 2 piring. "Oh iya, terima kasih, ini untuk buka puasa," dia bilang. Ketika saya lihat kan, saya masuk ke dalam, saya tengok piring pertama berisi ayam goreng 3 potong, piring kedua terisi mie, piring ketiga mangkok terakhir berisi capcay. Alhamdulillah makan bisa sampai sahur. Walaupun hari itu bukan bulan puasa, saya lagi puasa sunnah aja, daripada apa ya namanya bengong-bengong, mending saya puasa untuk supaya ini apa namanya, saya pikir supaya jiwa saya lebih enak lagi dalam menyelesaikan pekerjaan saya ini, selesaikan skripsi maksud saya. Jadi dikasihlah makanan, alhamdulillah bisa cukup sampai sahur besok. Jadalah makanan, jangan tanya, nggak pernah berkurang, selalu ada itu. Pernah juga satu saat juga ketika makanan udah menipis, saya masih di dalam kamar dari pagi, di dalam rumah dari pagi sampai sore nggak keluar-keluar. Selain membaca surat Al-Waqiah, bergantian juga dengan membaca buku-buku lain supaya bereskan skripsi ini. Tiba-tiba kan ketika saya keluar, apa ini? Orang udah rame di depan rumah. Rupanya lagi pada masak ikan. Dipanggil lah saya, "Mat, sini sebentar." "Ya Bang." Dikasih lah, "Gabunglah sini," dia bilang. "Ini Bang lagi sibuk menyelesaikan skripsi." "Oh iya ya." Lalu dikasih lah sama dia ikan banyak banget. 1 piring besar ikan. Pernah juga itu waktu saya bulan puasa kan, berapa kali bulan puasa ngerasain di situ, 2 kali. Itu datanglah saudara bapak yang punya kos ini ke situ, karena yang nggak tahu ya gimana, bawaan orang ramah aja sama saya gitu kan, jadi akhirnya jadi akrab. Istrinya pun datang juga. Pas istrinya datang di situ, berapa kali saya dikasih makanan itu, bukan sedikit kasihnya, pakai nampan penuh macam-macam makanan, ada sambal goreng, ada segala macam-macam dihidang gitu. Berapa kali itu saya dikasih. Nah kemudian pernah suatu cerita kan, ketika itu saya karena udah harus cepat menyelesaikan skripsi, pergilah saya meninggalkan rumah saya ini, kira-kira ada seminggu saya tinggalkan. Saya pergi kemana, ke Darussalam, nginep di rumah kawan-kawan orang Malaysia. Di situ biar dekat ke kampus kan. Ketika itu hujan lah, hujan luar biasa, itu masih zaman konflik, itu hujan luar biasa sampai banjir tinggi. Ketika saya mau pulang, kendaraan nggak ada. Mana ini mau pulang, kendaraan nggak ada. Diantar lah sama kawan pakai motor. Ketika diantar sama kawan, banjir tinggi, dia nggak berani lagi. "Oh sampai sini aja lah." Akhirnya sisanya saya jalan kaki. Ketika lagi jalan kaki, datanglah rombongan tentara. "Mau kemana Dek?" dia bilang ya kan. "Mau ke arah kota Bang, ayo naik." Naiklah saya kan, diangkut sama tentara pakai mobil Reo, mobil perang itu. Waktu itu ke suasana masih perang. Yang di pinggir kanan kirinya itu ditaruh apa itu, pohon kelapa atau apa, batang kelapa itu, supaya mungkin kalau ini supaya jangan kena senjata begitu kan. Naiklah saya, diangkut sama dia sampai di tempat saya tinggal agak jauh itu. "Bang, berhenti di pasar Bang." Saya bilang kan, "Berhenti, ada yang mau turun."
Nah, turunlah saya, alhamdulillah itu banjir tinggi itu diterobos sama Reo itu. Kan mungkin karena Reo kuat ya, jadi nggak mati mesin waktu banjir itu. Alhamdulillah ada juga pertolongan. Sampai di rumah udah banjir tinggi. Ketika banjir tinggi, ketika banjir udah tinggi, saya lihat orang-orang dalam situ udah pada nggak ada, pada kemana? Rupanya udah pada ngungsi. Dan ternyata ada bapak yang punya kos ini sedang pergi ke Padang sama istrinya. Sisanya ya saudaranya yang tadi lah. Alhamdulillah tuh sama bapak tuh saya ikut bantuin juga ngakutin barang ke atas. Ketika udah selesai ke atas kan barang masih banyak ke atas ke lantai 2. Pas udah, mat, berhenti dulu mat. Ya pak, makan dulu makan. Pas saya tengok KFC banyak banget dikasih sama saya. Masya Allah, alhamdulillah. Enggak putus-putus itu rezeki. Alhamdulillah sampai ini peristiwa yang lebih yang lebih mengakibatkan saya tidak tinggal di situ lagi. Nah, ceritanya begini. Ketika itu saya pagi-pagi sedang membaca surat Al-Waqiah. Kemudian membaca Yasin beberapa kali. Tiba-tiba ketika udah agak siang, kira-kira jam jam berapa ya? Jam habis johor lah ya. Pintu rumah saya diketok tok 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 tok. Saya pikir siapa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata ada satu orang datang. Ternyata mau apa? Mau minta tolong sama saya untuk pergi ke bank. Sampai di dalam rumah dia bilang, bang ini tolong diusahakan untuk bisa cair. Apa ini? Ini apa namanya? Semacam cek gitu kan? Giro. Karena saya udah biasa megang giro. Giro itu dari punya kawan yang biasa ngangkut sirup itu. Oh ini giro, kenapa? Ini ada uang rupanya sekitar 43 juta uang kalau nggak salah saya. Ini tolong cairkan. Akhirnya karena itu udah jam 2-an lebih ya. Saya pikir nanti takut bank keburu tutup. Akhirnya ayo cepat-cepat kita pergi. Akhirnya berangkat atau buru-buru itu naik mobil angkot. Masih juga keburu, alhamdulillah. Lalu saya pergi ke banknya. Saya bilang sama ibu, ini bisa dicairkan nggak? Oh ini bisa deh, dia bilangnya. Tunggu aja dulu. Nanti saya cek dulu. Habis itu dibilangnya, "Ade mahasiswa ya?" "Iya." "Ini uang dari mana?" "Cek dari mana?" "Ini dari pemerintah Kota Banda Aceh, karena itu ada tanah yang dibayar." "Oh iya ya." Jadi dia nggak tanya banyak lagi. Kemudian dia duduk aja deh ya. Nanti kalau siap ibu panggil. "Ya bu." Saya duduk. Kemudian nggak lama kemudian nggak nyampe setengah jam dipanggil. Ini deh uangnya udah siap. Ini ternyata ini ceknya ada isinya. Jadi taruh mana? "Ini bu, taruh buku rekening ini. Masukkan ke sini." "Oh ya, ini sekalian ada ada uang juga bu, uang tunai ini 6 juta. Bisa dimasukkan ke sini sekalian bu." "Oh bisa masukin aja." Akhirnya itu sudah sampai mau hampir 50 juta uangnya. Kemudian alhamdulillah sejak saat itu saya menikah, karena yang bawa uang ini adalah orang yang sekarang jadi istri saya. Orang yang sekarang jadi istri saya. Jadi suka dukanya sama-sama itu. Akhirnya selesai eh, selesai skripsi, kemudian udah bersidang, lalu saya menikah, lalu tinggallah di rumahnya. Sampai cerita kelanjutan itu yang sampai terjadi tsunami beberapa tahun kemudian. Nah itulah, tapi di itu ada cerita lain lagi tentang keberkahan surat Al-Waqiah. Nah semua penderitaan itu berakhir ketika datang uang itu kan, ketika ada uang itu kan. Alhamdulillah saya menikah, dan itu juga waktu menikah luar biasa itu bantuan luar biasa banyaknya gitu kan. Masya Allah, berkah surat Al-Waqiah itu dari mulai saya itu KTP-nya beda, semuanya diurus sama orang lain. Nantilah insya Allah kita cerita kalau ada kesempatan lagi dengan berkahnya surat Al-Waqiah. Ini saya cerita, ini kan kisahnya nggak langsung global, sedikit-sedikit per kasus-kasus, supaya supaya mendengar itu tahu bahwa semua yang kisah yang terjadi ini per kasus-kasus karena menjadi mudah insya Allah karena pertolongan Allah melalui karomah surat Al-Waqiah. Waktu itu belum begitu terlalu mengenal sholawat ya, baru-baru ini aja mengenal. Nanti insya Allah kita cerita lagi dalam video selanjutnya. Sampai di sini ini dulu lah kita cerita. Nanti kita selanjutkan kisah selanjutnya keberkahan surat Al-Waqiah. Ini baterai pun udah tinggal 1 bar. Minta maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat, bisa menjadi inspirasi dan menggugah supaya kita tetap rajin mendekatkan diri kepada Allah dan terutama membaca surat Al-Waqiah, membaca sholawat, berjamaah di masjid, dan bersedekah. Insya Allah nanti masih banyak lagi kisah-kisah, dan ini semua kisah nyata yang pernah saya alami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.